Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Bapak Habib Wijaya, Ibu Irvi, dan para mentor yang selalu saya hormati dan selalu saya taati. Setelah saya melihat video dari Ibu Irvi, benar-benar perasaan saya mengingat 2 tahun yang lalu. Anak saya yang tercinta, satu-satunya generasi hidup saya, telah berpulang ke rahmatullah, diambil untuk selama-lamanya. Padahal saya untuk bekerja di Saudi selama beberapa tahun yang lalu itu untuk dia. Tapi teman-teman, marilah pelajaran ini, pelajaran dari saya, jangan sampai terulang kepada kita semuanya. Cukup saya yang mengalami. Saya masih ingat semuanya. Anak saya sebenarnya tidak sakit apa-apa teman-teman, tapi karena ingin ketemu saya mulai dari kecil, umur 2 tahun saya tinggalkan. Dan saya masih ingat waktu saya pamit ke Saudi, dia melihat saya, dan itulah terakhir saya melihat dia. Terakhir melihat dia waktu dia masih umur 2 tahun. Saya tidak tahu kalau dia melihat saya seperti itu adalah pandangan yang terakhir, pandangan perpisahan untuk selama-lamanya. Saya tidak tahu teman-teman, tidak tahu. Selama saya di rantauan, kehidupan saya benar-benar menyesak. Kehidupan saya penuh dengan fitnah. Saya kabur dari majikan saya karena jam kerjanya tidak tepat dengan perjanjian. Seharusnya 8 jam kerja, ternyata sampai dari jam 8 sampai jam 2 malam teman-teman. Dan saya menunggu tidak dikasih KTP sehingga saya kabur, dan kaburnya saya itu difitnah yang enggak. Anda tahu sendiri bahwasanya fitnah di Saudi benar-benar keji. Saya tidak mengambil apa-apa, tapi saya difitnah mengambil uang, dan saya takut kalau tangan saya dipotong. Saya tidak berani pulang teman-teman, padahal anak saya sakit. Anak saya sakit keras, ingin ketemu saya. Saya dilema dalam kehidupan teman-teman. Saya ingin pulang, tidak bisa, takut tangan saya dipotong karena dibasma, dideteksi di setiap bendara teman-teman. Dan majikan saya adalah yaitu kepala jawazat atau kepala imigrasi. Jadi mereka itu tahu siapakah saya takut kejebak. Makanya saya kabur dan tidak mempunyai apa-apa. Saya jadi ilegal 5 tahun teman-teman. Dan ada satu amnesti, artinya itu pemutihan. Saya bisa nagel kafalah atau pindah majikan, dan alhamdulillah basma saya hilang. Sudah tidak ada basma lagi. Saya ingin pulang resmi supaya saya bisa pulang dan menemui anak saya yang sakit-sakitan terus. Waktu itu anak saya sudah umur 9 tahun. Anak saya girangnya minta ampun karena saya ingin pulang. Tapi ternyata proses itu pun lama teman-teman, hingga setahun, dan anak saya pun sakit lagi. Anak saya tidak bisa menikmati masa kecilnya. Dia selalu ingat saya. Cuman saya foto yang saya kirimkan, mainan yang saya kirimkan, uang yang saya kirimkan, dan semuanya itu tidak bisa menjadi dia bahagia teman-teman. Dia ingin belayan tangan saya. Dan saya akhirnya berbohong kepada ibunya, kepada keluarga saya, kepada anak saya. Saya suruh sabar terus, saya sabar terus. Dan akhirnya saya menyerahkan diri ke polisi, dan saya dipenjara waktu itu, ditarhil biar saya bisa pulang. Ternyata majikan saya yang baru ngambil saya, dan saya nggak bisa pulang lagi. Padahal saya ini sudah kepingin pulang saja waktu itu. Tidak ada faedahnya teman-teman kerja, karena anak saya sakit-sakitan terus, ingin lihat saya pulang. Akhirnya saya berbohong. Saya suruh sabar sebentar nak, saya akan pulang, pasti pulang nak. Anak saya sudah terbaring di rumah sakit. Dokter semuanya udah angkat tangan. Saya sampai ke paranormal pun semuanya sudah angkat tangan teman-teman. Dan saya sering mimpi anak saya. Semua keluarga saya sudah benci sama saya. Kehidupan seorang TKI/TKW benar-benar terpenjara batinnya teman-teman. Terpenjara. Akhirnya teman-teman, setelah itu saya minta maaf kepada anak saya.
suruh sabar, dan saya tidak bisa pulang. Nak, mungkin ya sabar ya 1 bulan saja. Anak saya nangis. Anak saya nangis, kecewa, marah. Saya dikirain pembohong. Saya dikatain pembohong, teman-teman. Dan akhirnya setelah itu 1 minggu tidak ada kabarnya. Tahu-tahu saya sudah dikabari, dikirim foto sama keluarga saya, anak saya sudah meninggal. Anak saya sudah meninggal. Saya ngomong ke majikan saya, tidak ada gunanya saya nagel kapal, tidak ada gunanya saya hidup di Saudi. Sudah saya ingin pulang, tapi teman-teman, tetap orang di sini tidak punya hati. Saya harus mengganti uang karena saya diproses menjadi orang resmi. Habis 21.000 real, berarti sekitar hampir 50 juta, teman-teman. Di mana saya dapat uang tersebut? Di mana? Maafkan aku, nak, maafkan. Setelah itu, teman-teman, akhirnya selama setahun orang tua saya, selama setahun keluarga saya tidak ada yang mau ngomong sama saya. Saya seperti orang yang terbuang. Saya gak punya apa-apa. Saya gak punya keluarga. Untunglah, teman-teman, waktu itu saya sudah gak ada artinya dalam hidup ini. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tapi teman-teman, setelah itu saya ketemu dengan Tensi. Saya mendengar dari audionya Bapak Abi Wijaya tentang nafkah yang terpenjara dan nafkah yang merdeka. Sebenarnya saya takut ikut usaha MLM karena saya sudah pernah mengalami gagal terus. Tapi saya dengerin kata-kata Bapak Abi, teman-teman. Di situ hati saya terbuka. Benar, apa yang dikatakan Pak Abi benar semuanya, dan itu sudah saya alami. Makanya saya ikut, walaupun join saya itu pakai uangnya majikan untuk beli bahan, itu saya ambil. Dan saya berusaha, teman-teman, ingin hidup lagi, ingin bangkit lagi. Dan saya niat penderitaan saya ini jangan sampai tertular kepada teman-teman yang lain. Jangan sampai teman pedih, ditinggal anak itu pedih, dibuang keluarga juga pedih. Saya pelan-pelan bangkit. Hanya para upline, hanya suara Pak Abi yang saya dengar terus, biar saya tuh hidup lagi, teman-teman. Ini pengalaman pedih, teman-teman. Jangan sampai terulang, jangan sampai terlambat, jangan sampai terlambat. Saya yakin Anda masih mempunyai anak dan orang tua. Perjuangkan hidup ini di Tensi, teman-teman. Tidak ada lagi jalan lagi, teman-teman. Hanya Tensi, teman-teman, harapan kita. Hanya Tensi. Untunglah kita ini bisa kumpul dengan komunitas orang-orang yang sukses. Oke, teman-teman, ya, mohon maaf, sungguh maaf ya. Saya tidak kuat kalau saya ingat anak saya, tidak kuat. Mohon maaf bila mana saya dalam kata-kata ini tidak berkenan di hati Anda. Semuanya saya mohon maaf sekali lagi. Saya terima kasih banget sama Bapak Abi Wijaya, sama Ibu Rivi, juga para apen yang bisa membangkitkan saya. Walaupun saya sudah jatuh bangun kepingin sukses, tapi tetap tersenyum karena saya ingin tim saya sukses, itu aja. Karena saya tidak ingin tim saya mengalami kegagalan.